Saudara pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril yang hilang di Sungai Are sejak Kamis lalu terus berlanjut hingga hari ini. Tim SAR Swiss pun menggunakan teropong untuk memantau situasi di bawah air. Dari foto yang diunggah KBRI Bern lewat situs resmi Kementerian Luar Negeri, selain menggunakan teropong, pada hari keempat tim SAR Swiss juga menggunakan perahu untuk menyisir sungai. Gubernur Jawa Barat yang juga ayah Eril memantau langsung pencarian, namun hingga pukul 7 malam waktu Swiss tanda-tanda keberadaan Eril belum terlihat. Presiden Joko Widodo menelepon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung pencarian putra sulung RK Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss. Presiden Jokowi menelepon langsung Ridwan Kamil yang memantau langsung proses pencarian Eril. Pihak keluarga berterima kasih atas atensi Jokowi dan menyebut dukungan Presiden sangat berarti dalam melewati masa-masa sulit. Izinkan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas atensi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentu penyampaian atensi dan komunikasi Pak Jokowi ke Pak Emil secara langsung ini merupakan representasi dari masyarakat Indonesia karena beliau adalah Presiden selaku Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Terima kasih Pak. Perkembangan terkini pencarian putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz di Bern, Swiss akan disampaikan langsung oleh koresponden Kompas TV di Swiss, Rizka Wulandari. Rizka, sebenarnya bagaimana pemberitaan media lokal Swiss terutama soal hilangnya Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di kota Bern. Dan kota yang berpopulasi 144.000 jiwa ini merupakan kota yang cantik. Dan tadi saya menggunakan bis umum mereka, bis publik. Dan saya menemukan semacam koran publik ya yang diberikan secara gratis. Dan di sini ada diberitakan tentang pencarian putra dari Pak Ridwan Kamil. Dan dalam pemberitaan ini disampaikan bahwa sudah dicari beberapa hari dan sampai saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas setempat, namun belum menampakkan hasil. Demikian, Rizka. Rizka, soal tadi, ini jadi sorotan media di Swiss. Sebenarnya kalau untuk standar operasi untuk pencarian orang hilang, khususnya di Swiss, seperti apa? Karena tim SAR Swiss mengatakan bahwa saat ini masih terus mencari, mengupayakan hal yang terbaik menggunakan drone dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana standar operasinya di sana? Ya, saya kira memang demikian ya. Prinsipnya adalah tentu saja menyelamatkan korban dan kemudian sekarang ini karena sudah hilang sekian hari ya. Jadi tentu saja fokus mencari juga karena korban juga memiliki keluarga ya yang sedang menunggu dan menanti, dan ini bagi otoritas Swiss tentu saja merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, dan terutama juga ini putra seseorang juga yang sangat penting di Indonesia khususnya. Namun demikian secara umum SAR di sini fokus kepada pencarian itu sampai ketemu. Demikian, Prisca. Rizka, soal karakteristik sungai Are ini seperti apa untuk gambaran di sini? Karena kita sudah mendengar beberapa hari ini jadi pengetahuan juga bahwa sebenarnya renang ini jadi tradisi di sungai Are di Swiss. Seperti apa karakteristik di sana sungainya? Jadi sungai ini bermata air di gunung ya, di Alps yang cukup tinggi, di mana sumber airnya adalah mata air es. Kemudian panjangnya sekitar 229 km, melewati salah satu kotanya ini Bern. Dan di kota Bern ini menjadi salah satu tujuan wisata, di mana di musim semi orang berenang dan menikmati menikmati keindahan sungainya begitu ya. Nah, beberapa yang memang memiliki skill berenang cukup punya nyali gitu, mencoba menikmati membawa diri mereka dengan arus air ini ya. Dan memang yang harus kita perhatikan adalah biasanya puncak kegiatan ini di bulan Juli karena suhu sudah cukup baik, sudah cukup hangat, dan salju di gunung sudah mencair, jadi tidak ada kejutan-kejutan misalnya tiba-tiba air naik karena suhu
naik sehingga salju di puncak mencair begitu ya. Tapi memang beberapa warga sudah mulai melakukan berenang ini sejak bulan Mei karena dianggap sudah hangat. Tapi mungkin warga di sini sudah paham bahwa air belum stabil di bulan Mei begitu. Sementara kita mungkin tidak familiar dengan situasi ini pertama, dan kedua juga suhu air tidak seperti di Indonesia di mana mungkin sungai-sungai tidak sampai kurang dari 15 derajat suhunya, tertentu saja mungkin di ketinggian-ketinggian tertentu. Namun di sini pada dasarnya bahkan di musim dingin suhu air bisa drop sampai minus ya. Jadi memang itu harus kita perhatikan, jika tidak terbiasa dengan suhu air itu juga sangat berbahaya bagi warga yang tidak terbiasa dengan suhu air karena bisa membawa shock, membuat kram, dan juga mungkin ada serangan lain ya dari kram ini mengakibatkan yang berenang tidak bisa melakukan tidak bisa berenang gitu ya. Oke. Kalau standar keamanannya di sekitar Sungai Are, sudahkah sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Artinya baik itu penjaganya, baik itu juga papan peringatan bagi siapapun warga yang berkunjung berwisata ke sana. Ya, saya kira sudah dengan segala metode dan segala cara mereka menerapkan safety control, safety rules ya. Juga warning di berbagai tempat, tapi juga adalah sebuah realitas bahwa setiap tahun ada saja turis yang hilang di sungai ini. Jadi memang ini sesuatu yang dianggap sebagai resiko, dan ini adalah resiko mereka yang ingin melakukan kegiatan ini. Jadi sungainya sendiri sebetulnya adalah bagi orang sini tentu saja sebuah tempat yang familiar untuk bersenang-senang. Tapi mungkin bagi turis ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai karena kita tidak memahami, tidak familiar dengan suhunya, tidak familiar dengan arusnya, tidak familiar juga dengan mungkin volume air yang tiba-tiba naik apabila ada salju yang mencair. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan safety dan secara natural sifat sungai ini. Tapi yang jelas turis wisatawan masih terus berkunjung ke Bern dan juga ke Sungai Are begitu ya, apalagi musim liburan ini. Ya betul, dan memang cantik sekali kotanya, bisa saya sampaikan kotanya memang sangat cantik, sangat artistik. Di sini ada universitas sehingga banyak anak muda, dan anak muda seperti biasa ya, mereka senang sekali kegiatan-kegiatan yang menantang gitu ya, adrenalin juga mungkin. Dan disinilah mengapa tradisi berenang di sungai itu juga selalu hadir di setiap tahunnya, karena memang ketika suhu panas yang menyenangkan untuk bersantai-santai di tepi Sungai Are ini. Dan tentunya doa kita bersama agar Emeril Khan Mumtaz, putra dari Ridwan Kamil, segera ditemukan. Terima kasih atas laporan Anda, laporan terkini dari Swiss, koresponden Kompas TV di Swiss Rizka Wulandari. Terima kasih.